Kamu tidak usah takut. Aku selalu bersamamu untuk mendukungmu. Makasih ya, kamu selalu ada buat aku. Najwa, kenapa kamu jadi sedih? Apa aku bikin kamu sedih? Ya, kamu selalu ada buat aku. Kamu udah sangat banyak berbuat baik sama aku, tapi aku belum bisa berbuat apa-apa untuk membalas semua kebaikan kamu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan aku ada di sini sama kamu. Kamu pantas dapat ini. Bahkan kalau mungkin lebih. Oke, aku mau kamu tersenyum. Aku mau kamu tersenyum yang lebar. Tunggu. Aku mau kamu tawa. Apa sih itu? Tertawa. Hahaha. Oke, menjerit. Menjerit, ya keras. Ah. Oke, tunggu. Aku contohin ya. Begitu. Kamu bener, Rehan. Setelah aku ketawa-ketawa, aku teriak-teriak. Entah gimana perasaan aku jadi lebih tenang sekarang. Ya kan? Kamu lebih baik sekarang. Kadang-kadang kamu harus berhenti memikirkan orang lain. Masa lalu kamu lupakan. Apapun itu kamu lupakan. Pikirkan saja masa depan kamu. Pikirkan kebahagiaan kamu sendiri. Itu yang terpenting. Begitu banyak orang yang mencintai kamu. Apa maksud Rehan bicara tentang cinta? Tapi aku lebih baik gak usah bertanya. Aku takut kecewa untuk kesekian kalinya. Kamu ingat yang aku bilang tentang cinta kan? Karena Najwa satu-satunya perempuan yang bisa membuat Aldi jadi orang baik. Rehan, kayaknya aku udah terlalu lama di luar. Aku harus kembali ke kamar. Najwa, aku tahu kamu pasti menyimpan rasa kecewa atas peristiwa waktu itu. Hah? Mobilnya kemana? Boleh aku pinjam handphonemu? Halo Pak, Bapak di mana? Tas saya tertinggal di dalam mobil. Lalu bagaimana saya ke airport? Kamu jangan suka marah-marah. Nanti kamu bisa cepat tua. Sayang kan kalau wajahmu jadi keriput. Zain, kamu jangan bercanda. Aku lagi kesel sekarang. Kamu tahu kenapa semua bisa terjadi? Karena Tuhan tidak mengizinkanmu terbang. Mungkin Tuhan memberiku kesempatan untuk bisa berlama-lama denganmu. Zain, kau menyebalkan sekali. Aku janji nggak akan membuatmu kesal lagi. Bagaimana kalau ku traktir makan? Anggap saja sebagai permintaan maafku. Oke? Ada urusan apa kamu ke Jakarta? Kamu nervous sekali. Kamu mau bertemu dengan siapa di sana? Aku akan menemui calon suamiku. Seorang wanita, biasanya kalau mau bertemu dengan calon suaminya, harus kelihatan happy. Tapi kenapa kamu kelihatan kesal? Bagaimana aku tidak kesal? Calon suamiku jatuh cinta pada perempuan lain. Ya, kalau kamu memang cinta, kenapa kalian gak langsung menikah saja? Orang tua kalian sudah setuju kan? Benar juga yang dikatakan dia. Kenapa aku tidak terpikir seperti itu sebelumnya? Biasanya laki-laki itu, sebelum menikah, mencari perempuan yang terbaik. Tapi, kalau dia sudah menikah, pasti akan berubah. Hidupnya hanya untuk istri dan anak-anaknya. Dari semua yang kamu katakan, baru kali ini ada yang benar. Berarti, dari tadi, kamu menganggap aku bodoh ya? Itu menyakitkanku. Dari banyak perempuan yang aku temui, cuma kamu yang berani bilang begitu, Priti. Kamu itu hanya berpura-pura, kamu tidak usah berakting. Laki-laki seperti kamu pasti pacarnya banyak. Yang mudah jatuh cinta dan bikin mereka patah hati.
Tapi aku gak akan tertipu sama kamu. Sekali lagi aku perkenalkan diri. Namaku Zen. Laki-laki tampan yang suatu saat nanti bisa membuatmu patah hati. Saya Priti, dan kamu yang akan jatuh cinta sama aku. Alhamdulillah Najwa, kamu sudah boleh pulang. Makasih banyak ya dokter. Ya, mari permisi dulu ya. Oke, aku antar kamu pulang ya. Rehan, sebaiknya nggak usah. Aku nggak mau nanti akan timbul fitnah. Apalagi sekarang status aku kan janda. Aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang. Selama kita di jalan yang benar, untuk apa itu kita pikirkan? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Rehan, kamu sudah membuat ibu kecewa lagi. Kamu sudah berjanji kepada ibu untuk tidak melanggar kesepakatan kita. Tapi kenapa kamu masih saja menemui si Najwa itu? Ibu tahu dari mana? Priti yang bilang kepada ibu. Dan ibu heran. Kamu kenapa sih masih saja menemui Najwa? Padahal perempuan itu ingin merusak hubungan kamu dengan Priti. Bu, tolong. Ibu jangan berpikir yang buruk dulu. Ibu tidak mau mendengar alasan apapun lagi dari kamu. Jauhi perempuan itu sekarang juga. Dan mulailah konsentrasi kepada pernikahan kamu dengan Priti. Titik. Mengerti kamu, Rehan? Dan sekarang Priti sudah menuju Jakarta untuk menjemput kamu. Dan dia akan membawa kamu pulang dan kalian akan segera menikah di India. Bu, aku belum siap untuk menikah dan sekarang aku sedang konsentrasi pada karir. Ini bukan waktu yang tepat. Sudah terlambat. Priti sudah akan ada di Jakarta. Tapi ingat Rehan, kamu jangan bilang pada Priti bahwa ibu telah menelpon kamu. Dan kamu harus berjanji kepada ibu. Kamu harus memperlakukan Priti dengan sangat baik. Kalau tidak, kamu akan jadi anak durhaka. Mengerti kamu Rehan? Iya, Bu. Insya Allah. Ucapan ibu akan aku ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, aku benar-benar minta maaf. Karena kamu jadi berantem terus sama bunda kamu. Bukan, Najwa. Ini bukan karena kamu. Ini semua karena wanita bernama Priti yang banyak bikin masalah belakangan ini. Tapi kamu harus sabar ya. Aku yakin kamu sangat menyayangi bunda kamu. Kamu harus ingat, ridho Allah itu bergantung dari ridho orang tua. Aku tidak berani menantang ibu. Makanya aku menikahi wanita itu yang sama sekali nggak aku cintai. Ternyata dugaanku selama ini salah. Ternyata Rehan tidak pernah mencintai Priti.